Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Wimashite Watashi wa Apriyandi desu. SMK Negeri 1 Cimahi, Kara desu. Dozo yoroshiku. Umur dalam bahasa Jepang disebut toshi atau nenrei. Adapun penyebutan umur atau usia dalam bahasa Jepang adalah dengan menyebutkan angka terlebih dahulu, kemudian ditambah sai, yaitu satuan yang digunakan untuk umur. Perlu diingat bahwa angka yang berakhiran 1, 8, dan 10 berbeda jika dibaca. Umur 10 tahun dibaca jusai. Untuk umur yang berakhiran 1 dan 8, maka angka 1 dibaca isai dan 8 dibaca hasai. Misalnya, 28 tahun dibaca niju hasai dan umur 31 tahun dibaca sanju isai. Menanyakan umur atau usia. Yang pertama, nansai desu ka? Paling umum, standar biasanya digunakan untuk menanyakan umur orang ketiga. Lalu selanjutnya ada oikutsu desu ka? Umum digunakan untuk suasana yang lebih formal. Lalu nansai de irasshaimasu ka? Sangat sopan, biasanya ketika bertanya umur kepada orang yang lebih tua. Oikutsu de irasshaimasu ka? Sama dengan nomor 3, biasanya digunakan untuk orang yang lebih tua atau atasan. Lalu, yang terakhir ada otoshi wa ikutsu. Biasanya digunakan kepada orang yang lebih muda atau anak kecil, atau kepada teman. Bisa juga menggunakan desu ka di akhir. Namun, harus kalian perhatikan bahwa secara umum tidak disarankan untuk menanyakan umur seseorang di Jepang, karena hal tersebut dianggap tidak sopan untuk dilakukan. Jika memang harus, dan jika situasinya memungkinkan kalian untuk melakukannya, kalian sebaiknya menggunakan oikutsu desu ka? Ini adalah cara sopan untuk menanyakan usia seseorang. Untuk menanyakan umur seorang anak, kalian boleh menghilangkan awalan o dan bertanya ikutsu. Nansai desu ka? Biasanya digunakan ketika kalian menanyakan tentang usia orang ketiga. Misalnya, ano hito wa hansai desu ka? Berapa umur orang itu? Ini kurang sopan dibandingkan oikutsu desu ka? Karena tidak boleh digunakan untuk menanyakan usia seseorang secara langsung. Pemerintah Jepang mewajibkan anak-anak Jepang untuk menempuh pendidikan 9 tahun, yakni pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sekolah dasar ditempuh selama 6 tahun, sedangkan sekolah menengah pertama selama 3 tahun. Bagi mereka yang sekolah di bawah sekolah pemerintah pusat atau daerah, tidak usah membayar alias gratis. Simak penjelasan lebih lengkapnya tentang tingkatan sekolah Jepang. Tentunya, pendidikan di Jepang berbeda dengan kita. Di Indonesia, pendidikan wajib yaitu selama 12 tahun. 6 tahun di sekolah dasar, 3 tahun di SMP, dan 3 tahun lagi di SMA atau STM. Yang pertama, taman kanak-kanak atau youchien. Anak-anak yang bersekolah di youchien lebih banyak bermain dibandingkan berfokus pada materi pelajaran. Walaupun begitu, kegiatan bermain ini bukan sekadar menghabiskan waktu. Ada nilai-nilai moral dan keterampilan hidup yang disisipkan di dalamnya. Sekolah dasar atau Shougakukou. Ini adalah tingkatan sekolah di Jepang pertama yang diwajibkan oleh pemerintah. Saat di tingkat 1 dan 2, anak-anak masih berfokus pada keterampilan hidup, meski sudah mulai mempelajari cara membaca dan berhitung serta kesenian-kesenian lainnya yang sederhana.
Sekolah menengah pertama Chugakou. Di tingkat Chugakou, pendidikan baru dititik beratkan pada hal-hal akademis. Subjek pelajaran ditambah misalnya bahasa Jepang, IPA, IPS, matematika, dan bahasa asing. Sejak tahun 2002, bahasa Inggris mulai diwajibkan di tingkat Chugakou. Dan sekarang, pelajaran bahasa Inggris sudah bisa ditemukan di sekolah dasar. Di tingkat ini juga, ekstrakurikuler mulai dimasukkan supaya anak-anak dapat berkembang dan menemukan bakatnya. Sekolah menengah atas atau Koukou. Untuk tingkat Koutogakou, kurikulumnya memang lebih sering berubah. Selain itu, ada 3 pilihan sekolah yang bisa didaftar, yaitu sekolah negeri di bawah naungan pemerintah pusat, sekolah negeri yang dikelola pemerintah daerah, serta sekolah swasta. Murid-murid Koutogakou belajar sesuai dengan jurusan yang diminatinya seperti IPA, IPS, dan lain-lainnya. Pendidikan lanjutan. Keempat, tingkatan sekolah di Jepang di atas adalah pendidikan dasar bagi anak-anak di sana. Meskipun pemerintah hanya mewajibkan 9 tahun belajar, tak sedikit yang akhirnya melanjutkan ke sekolah menengah atas. Sisanya, mereka menempuh jenjang pendidikan di universitas juga, bahkan hingga meraih gelar doktor untuk pendidikan lanjutan atau perguruan tinggi. Rumus tingkatan kelas, angka ditambah nensei. Nensei sama dengan kelas. Dan ini adalah contoh kelas 1 sampai kelas 12. Kelas 1, Ichi Nensei. Kelas 2, Ni Nensei. Kelas 3, San Nensei. Kelas 4, Yo Nensei. Kelas 5, Go Nensei. Kelas 6, Roku Nensei. Kelas 7, Nana Nensei. Kelas 8, Hachi Nensei. Kelas 9, Q Nensei. Kelas 10, Ju Nensei. Kelas 11, Ju Ichi Nensei. Kelas 12, Ju Ni Nensei. Dan itulah contoh kelas, tingkatan kelas dari kelas 1 sampai kelas 12. Rumusnya adalah angka ditambah nensei. Pertama-tama, sebelum belajar bangau, kita harus mengetahui angka-angka dalam bahasa Jepang terlebih dahulu. Di bawah ini adalah angka-angka dalam bahasa Jepang. Cara mengingatnya adalah bilangan belasan satuannya di belakang, sedangkan bilangan puluhan satuannya di depan. Tapi minasan, pada pembelajaran bangau, kita tidak menggunakan bilangan belasan atau puluhan, cukup hanya satuan saja. Bilangan belasan dan puluhan hanya catatan untuk menambah wawasan. Nah, itu dia pembahasan kita untuk hari ini, yaitu tentang usia, tingkat kelas, dan nomor telepon dalam bahasa Jepang. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.